Assalamualaikum, sobat dapur ngabul Mbok Ndut. Di sini kita balik lagi ya di menu resep selanjutnya. Hari ini kita mau bikin ayam tulang lunak. Menu yang ada di resto saya ya, yang paling populer di resto saya. Jangan lupa subscribe ya sebelumnya, sama like loncengnya biar selalu mengikuti acara saya. Nah, di sini utamanya itu panci presto yang dialasi daun pisang, ayam. Ini saya di sini ayam 10 ekor ya, satu ekornya dipotong 4. Jangan lupa dibersihin dulu. Nah, di sini ada bumbu ungkep. Bumbu ungkep ini biasanya saya gunakan untuk ungkep ayam seperti biasa, ayam biasa. Nah, ini ada ayamnya ya. Ini panci prestonya dialasi daun pisang biar nggak lengket di bawahnya. Dikasih rempah-rempah seperti lengkuas, serai, daun salam sama daun jeruk biar wangi ya. Nah, pertama kita celupkan ayam ke bumbu ungkep, lalu kita tata ya. Kalau nggak ditata nggak mungkin bisa muat banyak ya. Nah, kita tata satu persatu, dicelupkan biar sampai bumbu merata di ayamnya. Kita lakukan satu demi satu. Nah, jangan lupa saat dimasukkan ke bumbu ungkep ayamnya agak diremas-remas ya, biar meresap ke dalam-dalam ayamnya itu bumbunya. Nah, ini ya, ini sambil nata ya teman-teman. Saya menggunakan panci presto ini sudah 2 tahun jalan pakai panci presto merek Kirim ya. Ini saya pakai awet banget. Mau bikin bandeng duri lunak sama ayam tulang lunak bisa, selalu bagus. Nah, ini ya satu persatu ya. Ini mulai saya tata semuanya. Saya di sini gunainnya ayam yang ukuran 1,1 kilo. Jadi kalau pas di presto enggak ciut banget, enggak menciutnya enggak langsung nusuk banget. Kepala sama ceker sama hati ampalnya enggak saya ikutkan, cuma ayamnya aja. Ini kalau ditimbang ayamnya banyak 15 kilo ya, walaupun 10 ekor tapi total timbangannya 15 kilo karena ini ayamnya ayam gede. Nah, ini sudah saya tata satu-satu, udah mulai penuh. Sebisa mungkin ditata yang rapi biar nggak ada ruang, nggak ada yang kocak, biar semuanya matang merata. Saat diambil nanti enggak hancur, enggak rusak, tetap utuh seperti sedia kala bentuknya. Nah, ini ya natanya ya. Memang saya selang-seling natanya habis paha dada biar tempatnya itu muat. Ya, kita sambil nata ya.
bisa ya. Beginilah. Ditata yang rapi ya ibu. Kalau ditata yang rapi, nanti kita nggak akan kesulitan untuk mengambil ayamnya bila sudah matang. Karena kan kalau tidak ditata rapi, nanti kalau kita ngambilnya ayam itu akan hancur. Karena kan ini ayamnya akan di presto, dibikin tulang lunak. Bentar lagi selesai nih, lagi penuh. Kalau sudah bumbu ungkepnya jangan dibuang, nanti bumbu ungkepnya kita masukkan juga ke dalam panci untuk kita goyang ke ayamnya. Setelah kita cuci ayamnya sama bumbu ungkep, kita mas ayamnya biar masuk ke dalam. Nanti kita guyur juga buat bumbu ungkepnya. Sedih ini, tapi nanti setelah di presto ayamnya akan menciut sedikit. Makanya saya akan di sini milih itu ayam yang ukuran gede. Ini saya 1 ekor dipotong 4 biar customer itu puas. Kita ulangi terus seperti ini ya, sampai benar-benar penuh panci prestonya, tidak kocak, jangan ada ruang yang kosong karena takutnya nanti hasilnya tidak maksimal. Saya membenarkannya nyari ruang lagi biar nggak kocak, biar penuh tertata rapi semua. Kalau diambil bisa gampang, nggak remuk, nggak hancur semuanya. Ini udah penuh ya, udah nggak ada lagi ayamnya lagi. Itu tinggal kepala, cakar, ceker sama hati ampelannya. Nah, ini sudah selesai, ayamnya sudah ditata rapi, lalu kita guyurkan ya ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa tutup panci prestonya, pinggirannya itu kita olesin minyak ya. Kita olesin minyak.
kecilkan apinya dengan api yang kecil. Ini di presto kurang lebihnya 2 sampai 3 jam biar benar-benar empuk, benar-benar lunak tulangnya. Dan sudah benar-benar ada, itu ketelnya sudah bergerak, udah mulai panas, kita mulai kecilkan apinya. Nah, api benar-benar kecil ya. Kalau apinya kita besar, kita tidak tekan apinya, nanti saya pernah apinya nggak saya aduk, bawahnya itu gosong, coba saya alasin daun itu gosong. Ini apinya sudah kecil ya. Nah, kita nunggu sampai 3 jam. Nah, ini udah jadinya ya. Ini udah jadinya, udah kita angkat. Tapi jangan langsung diangkat ya. Panci presto itu kan ada uapnya, kita buang uapnya dulu. Nah, setelah buang uapnya, kita buka panci tutupnya, kita diamkan dulu. Kalau tidak didiamkan, hasilnya akan patah semua tulangnya. Nah, ini kalau ini sudah saya diamkan selama 2 jam. Nah, setelah kompor saya matikan, sebelum saya tata itu saya buka itunya, tutup pancinya. Nah, saya diamkan selama 2 jam sampai benar-benar nggak panas ya, biar bisa ditata. Nah, ini jadinya ini gampang kan kalau ditata rapi. Nah, diambil pun juga gampang. Nah, tidak ada yang pecah sama sekali, tidak ada yang patah-patah, tidak ada yang hancur. Ini dibuat jualan hari ini. Harus pelan-pelan mengambilnya ya, harus sabar, karena kalau nggak sabar, nggak pelan-pelan kita ngambilnya, ayam ini akan hancur, akan remuk semua. Nih tulangnya aja nih. Nah, benar-benar empuk, benar-benar bisa hancur. Kita remuk pakai tangan aja bisa hancur, benar-benar hancur. Ini yang paling disukai dari customer di resto saya ya, ayam tulang lunak. Nanti kalau digoreng, kalau kita jualan itu ayamnya kita balurin sama telur. Kita kocok telur dulu, baru ayamnya sebelum digoreng kita masukin ke kocokan telur itu baru digoreng. Tapi jangan telurnya banyak, telurnya sedikit saja, hanya untuk perekat agar saat digoreng tidak hancur. Jadinya cakep kan ini ayamnya ya, ayamnya jadi manjiut kan. Ini tadi yang ayamnya gede-gede banget, sekarang sudah menciut karena di presto ya. Ini cara rahasia di resto saya, karena saya sudah mencoba berkali-kali. Dari awal kegagalan berapa kali saya itu ya, sudah berapa kali itu, sudah banyak banget saya kegagalan dalam membuat ayam tulang lunak. Saya sudah mencoba, akhirnya bisa dan sempurna. Nah, ini sudah saya tata semuanya. Kalau nata dialasin daun ya, disekatin daun biar enggak lengket satu sama lainnya. Jadinya kita satu set, atasnya daun lagi 1 lembar, atasnya baru ayam lagi, baru daun lagi. Ya, ini ya, jangan lupa dialasin satu persatu sama daun ya, biar nggak saling lengket. Karena setelah ini
setelah ini kan kita tiriskan, nanti airnya kita buang. Setelah airnya kita buang kan ini masih ada airnya kan, air bekas bumbu kita presto itu kan uapnya. Nah kita buang. Terus kalau sudah, biasanya saya nanti nyimpannya di freezer biar ayam itu jadi keras. Kalau ada orderan baru kita keluarkan. Nah itu biasanya begitu yang saya lakukan untuk jualan. Ini bisa awet kok, asal kita natanya juga nasi alasnya itu bener, nggak bakalan rancu saat diambil. Nah ini saya ngasih tahu biar benar-benar tidak lengket untuk diambil ya. Ini sampai habis ya, nih sampai bawah-bawahnya itu masih ada sisa-sisa airnya. Itu nanti sebelum ke freezer kita tiriskan dulu biar saat disimpan di freezer tidak ada airnya, karena itu bisa merusak ayamnya kalau ada airnya. Digoreng pun jadi kurang gimana karena itu ada es batunya. Ini ya penampakannya ya. Silahkan mencoba, semoga ini bisa menjadi ide kreatif untuk jualan, usaha dagang pemula. Tidak usah perlu apa dan apa, cukup ayam tulang lunak. Yang penting itu di sini kuncinya kita ada usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dapur Mbok.